Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Fajria Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hawa yang sangat panas mulai menyelimuti tubuhku. Panas sekali. Pak, kenapa panas sekali udara di sini? Adrian bertanya kepada Pak Haji. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakannya. Pak Haji mengisyaratkan agar kami tidak berbicara dulu. Namun hawa panas ini terus berlanjut. Tubuhku seperti terbakar. Ah, pergi! Sania terus berteriak. Wajahnya memerah. Keringatku mulai bercucuran. Tiba-tiba tenaga Sania berubah menjadi amat kuat, seperti layaknya seorang lelaki. Pak, tangan ibu berotot, bisik Adrian padaku. Aku menyoroti tangan Sania yang sedikit berotot. Pak Haji, bagaimana ini? Tiba-tiba Zaki menangis dengan kencang, entah apa yang membuat ia menangis. Adrian, raih adikmu, bawa dia ke sini, jangan sampai dia lari dan pergi. Adrian melepas genggaman tangannya di tangan Sania, lalu meraih Zaki. Suasana semakin mencekam, lalu Sania tidak sadarkan diri, namun Zaki masih terus menangis. Bahar, kita batalkan acara tahlil ini ya, ucap Pak Haji. Namun sejumlah warga sudah mulai berdatangan ke rumahku. Tapi Pak, semua warga sudah mulai datang, timbalku. Nanti saya bilang ke mereka. Sania dipindahkan ke kamar untuk dibaringkan. Pak Haji Rosadi menemui warga yang telah datang. Namun entah mengapa Zaki terus merengek nangis. Zaki, kamu mau apa nak? Aku meraihnya dan menggendongnya. Zaki minta susu mungkin Pak, ungkap Adrian. Cepat buatkan, biar bapak yang menimangnya. Aku memerintahkan Adrian untuk membuatkan susu. Zaki terus menangis. Kamu mau apa Zaki? Aku semakin cemas dan khawatir. Sania pun belum juga tersadar juga. Pak, anak saya kenapa ini? Pak Rosadi datang lalu menempelkan tangannya tepat di dahi Zaki. Ia menggeleng. Tidurkan saja. Pak, ini susunya. Adrian datang membawa susu untuk Zaki. Aku meraihnya dan segera menidurkan di tempat tidur milik Adrian. Bahar, saya pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, langsung ke rumah saya saja. Haji Rosadi berbalik badan dan hendak meninggalkan rumahku. Tapi Pak, Sania belum sadar juga, ucapku lirik. Nanti juga sadar, dia cuma kelelahan, timbalnya pelan. Jaga baik-baik anakmu itu, jangan sampai ada hal lain menimpanya. Hal lain apa lagi? Hal lain apa Pak? Tanyaku dengan amat penasaran. Jangan tanyakan hal itu, saya juga belum tahu pasti. Ya sudah, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adrian duduk tepat di samping Zaki. Aku menyoroti matanya yang sengaja membendung air matanya. Kamu kenapa Adrian? Alisku mengernyit. Aku takut Pak, jawabnya lirih dan mulai meneteskan air matanya. Takut kenapa? Zaki kan sudah tenang. Sudah, tidak usah nangis lagi. Ibu punya ritual pesugihan Bapak. Apa Bapak tidak tahu? Ungkapnya dengan nada yang cukup keras. Aku terkejut. Maksudmu apa Adrian? Yang benar saja, ibumu punya ritual pesugihan. Ia menyeka air matanya yang terus mengalir. Pak Haji yang bilang pada aku. Kapan Pak Haji bilang? Kenapa Bapak tidak dikasih tahu terlebih dulu? Aku memegang pundak Adrian agar dia bercerita tentang hal ini. Pak Haji yang mengajakku untuk datang ke rumahnya.
Lalu Pak Haji cerita seperti itu, ungkapnya pelan. Mungkin Asi juga menjadi tumbal dari pesugihan ibu, Pak. Aku menggeleng tidak percaya. Bapak tahu tidak? Tapi aku takut untuk bercerita, Pak. Aku takut dengan ibu. Takkan saja, ini bapakmu. Ayo katakan. Ibu pernah mengubur Asi di halaman belakang rumah, Pak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dek, kamu pasti bohong, Adrian. Bagaimana bisa ibumu setega itu? Aku yang masih tidak percaya dengan omong kosong anakku lantas menimpalinya bahwa Sania tidak berbuat keji seperti itu. Untuk apa aku berbohong, Pak? Bentaknya padaku dengan sesegukannya yang tidak berhenti. Lalu apa lagi? Tiba-tiba Adrian berhenti berbicara. Bibirnya tampak terkunci dan tidak bisa berucap apa-apa. Lalu apa, Adrian? Jawab pertanyaan Bapak. Sedikit aku bentak agar ia menjawab semua keluh kesahku selama ini. Dia sedikit agak linglung. Bola matanya tidak menatap wajahku. Apa, Pak? Celetuknya. Katakan cepat. Ia menghela nafas kasar. Aku lupa, Pak. Maafkan Adrian, Pak. Aku mengernyitkan dahi melihat tingkahnya yang aneh. Adrian tampak menyembunyikan sesuatu yang amat rahasia. Namun aku tidak bisa memaksa agar ia mengatakannya. 7 hari selepas kematian Raya, hening dan hawanya sangat dingin. Namun Sania tampak lebih segar dan bahagia. Sania, mau kemana kamu? Celetukku padanya yang sedang berdandan menor di depan cermin. Mau belanja, Mas, sama Bu Puji, jawabnya singkat. Bu Puji si janda itu, dia bukan wanita baik, Sania. Ia menoleh dengan sorot matanya terarah kepadaku. Apaan sih, Mas? Aku itu pengen nyenengin diri sendiri. Kan kamu tahu, aku habis angkat rahim dan anak-anakku sudah diambil. Aku menghela nafas pelan. Aku selalu memikirkan hal ganjil tentang kematian itu. Kamu apa-apaan sih? Hal ganjil apa yang kamu pikirkan, Mas? Tanyanya dengan sengit. Aku tidak menimpalinya dengan kata-kata apapun. Lalu dia pergi tanpa berpamitan denganku. Rebahkan tubuhku di sofa merah tepat di ruang tamu, menatap langit-langit rumahku dan terbayang semua anak-anakku yang telah meninggal. Asi, Raya, serta kedua bayi kembarku. Mengapa kalian pergi? Batinku meratapi. Kutengok Zaki yang tidak jauh dariku, asik bermain dengan mainannya, serta Adrian masih bersekolah. Aku mengatur nafas pelan seraya sedikit memejamkan mataku. Kulihat sosok wanita. Namun tidak tampak jelas sedang berjalan di depanku, tetapi jaraknya amatlah jauh. Kakiku berusaha mengejar, namun sangatlah berat sekali. Aku menengok ke kanan dan ke kiri jalan. Rimbunan pohon rindang tengah mengepungku, beserta wanita yang tengah berjalan itu. Ia berjalan sangat cepat, layaknya orang berlari. Dia siapa? Dari postur tubuhnya mirip sekali dengan Sania. Ia berhenti tepat di sebuah sungai yang besar yang tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Aku melihat dari sebuah semak-semak. Rasa ingin penasaranku sangat memuncak. Datanglah kembali sosok wanita dengan lidah yang menjulur ke arah depan. Itu siapa lagi? Aku melihat mereka tampak duduk bersemedi layaknya ingin memanggil sesuatu. Suara tawa cekikikan dengan alunan tangis anak kecil yang tidak berhenti tepat di gendang telingaku. Aku masih terfokuskan kepada mereka yang masih tetap diam bersemedi, walaupun suara aneh memang menggangguku. Bapak, entah siapa yang berbisik kepadaku. Diriku terperajat melihat sekeliling, namun tidak ada siapapun kecuali kedua wanita itu. Jantungku berdegup sangat kencang, serta keringat dingin yang mulai bercucuran. Aku masih menatap mereka. Sepertinya mereka sudah selesai untuk bersemedi. Salah satu dari mereka membuka satu kantong kresek hitam. Ia mengambil sejumput bunga, lalu menaburkannya ke sungai hingga bunga tersebut hanyut terbawa arus. Tidak hanya itu saja, bau kemenyan pun ikut di dalamnya. Aku yang sangat penasaran ingin sekali bangkit lalu bertanya kepada mereka, namun hatiku berkata jangan. Tidak butuh waktu lama, tangisan anak kecil mulai terdengar di telingaku. Ya, suara ini tidak asing lagi. Asik, Raya.
Bisiku pelan dengan mataku yang tidak bisa fokus dengan suara tangisan itu. Salah seorang wanita itu tiba-tiba menengok ke arahku dengan sorot mata merah. Aku mulai bersembunyi, berharap mereka tidak mengetahui keberadaanku. Aku mengintip dari celah semak-semak ini. Si wanita itu masih menatapku. Wajahnya sangat samar-samar. Aku tidak bisa mengenalinya. Beruntung, aku cepat-cepat bersembunyi. Sebenarnya mereka tengah mengerjakan apa? Dan mengapa aku tiba-tiba berada di sini? Aku mencoba menepuk pipiku perlahan. Pak, bangun pak. Zaki itu hampir keluar ke jalan. Aku membuka mataku perlahan. Astaga, ternyata ini hanya mimpi. Di mana Zaki? Bapak kenapa sih? Kok baju bapak sampai basah? Ucap anak sulungku. Kulihat dengan teliti bajuku yang memang sudah basah karena keringat. Ah, udah, jangan pikirkan baju bapak. Mana Zaki? Timbalku lagi. Udah ada di teras pak. Emang ibu kenapa pak? Tumben gak di rumah? Perlahan aku duduk dengan mengipas-ngipas bajuku yang sudah basah. Ibu pergi dengan Bu Puji, jawabku lirih. Adrian hanya mengangguk lalu pergi meninggalkanku. Mau kemana? Makan siang pak, aku sudah lapar. Kembali kutatap langit-langit rumahku. Aku pikir tadi benar-benar nyata, ternyata hanya mimpi belaka. Namun di sisi lain aku masih penasaran dengan apa yang ingin mereka perbuat. Aku yakin wanita itu adalah Sania. Tapi mengapa ada suara Asi dan Raya? Aku terus berpikir keras mengenai mimpiku tadi, hingga keringat dingin terus mengucur membasahi tubuhku. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badan. Tubuhku serasa ditusuk-tusuk. Sakit sekali badanku. Adrian, Adrian. Kupanggil Adrian dengan suara yang keras. Ia datang dengan lari tergopoh-gopoh. Ada apa pak? Kayaknya bapak meriang. Bapak mau ke kamar dulu ya. Kamu jagain Zaki. Bapak mau minum obat dulu. Aku hanya menggeleng. Nanti saja. Kali ini kita beralih ke sudut pandang Sania. Pusing banget di rumah. Semua anakku sudah mati. Tapi sepertinya aku masih kekurangan uang. Apa Zaki aku tumbalkan saja, atau Adrian saja yang aku tumbalkan? Aku bergumam dalam hati dengan berlenggak-lenggok berjalan menyusuri jalan untuk ke rumah Bu Puji. Tidak lama kakiku sudah berdiri di depan gerbang rumah Bu Puji. Pak, Bu Puji ada. Satpam yang tengah berdiri menatapku dengan tatapan lain. Bu Sania, kok cantik banget. Aku baru sadar, setelah aku menumbalkan semua anakku, aku lebih sering menghamburkan uang dan mempercantik diri. Bapak bisa saja. Ada kok, Bu Puji di dalam. Masuk saja Bu. Aku langsung duduk di sebuah kursi tepat di teras rumahnya. Tidak menunggu waktu lama, Bu Puji keluar lalu menjumpaiku. Sudah lama ya? Sapanya. Belum kok Bu. Jawabku sedikit tersenyum tipis. Ya sudah, ayo kita jalan sekarang. Aku mulai bangkit dari tempat dudukku. Namun mataku terfokuskan pada satu anak lelakinya yang tengah mengintip dari celah jendela. Bu, itu anaknya kenapa? Tanyaku spontan. Ah sudahlah, dia memang seperti itu. Ingin tahu urusan orang lain. Jawabnya santai. Lalu aku mengabaikannya walaupun ada perasaan aneh saat menatap anak lelaki itu. Kemudian kami masuk ke dalam mobil berwarna putih yang memang sudah terparkir di area halaman rumah Bu Puji. Mbak, ntar kita kemana nih? Mau shopping apa makan gitu? Tanyanya sembari menyetir mobilnya. Terserah Bu Puji aja. Mending kita shopping deh. Kan Mbak juga habis dapat uang dari hasil itu. Matanya tampak melirik ke arahku. Ini juga berkat Bu Puji. Akhirnya aku bisa jadi orang kaya Bu. Gimana? Enak kan? Punya uang banyak. Bisa shopping, bisa makan enak. Enak sih Bu. Cuma anakku sekarang tersisa 2 Bu. Jawabku lirih. Sedikit ada rasa penyesalan. Kenapa Mbak? Kok kayak kurang seneng gitu? Bu Puji sepertinya tampak ingin tahu. Gak apa-apa kok Bu.
Cuma sekarang rumah menjadi sepi. Nanti juga Mas Bahar balik lagi merantau. Yang penting cuan udah tercukupi, iya kan? Matanya sedikit melotot ke arahku. Iya Bu. Tapi aku masih kurang nih. Kurang? Kamu bisa menumbalkan anakmu lagi, Mbak. Nanti dapat berkali-kali lipat loh. Masa sih, Bu? Hatiku mulai bergejolak. Sudah sangat candu dengan hal ini. Belum dicoba ya belum tahu. Hatiku mulai bergejolak antara iya dan tidak. Tapi jika anakku habis, aku akan hidup seperti apa? Sisakan Adrian saja. Aku lihat Adrian sayang sama kamu. Timpalnya lagi. Ya memang, walaupun Adrian sangat menyebalkan, tapi perhatian kepadaku sangat dalam. Tapi suamiku akan curiga, Bu. Tidak akan, Sania. Ibu ingat tidak, waktu aku masih di rumah sakit? Mata Bu Puji bergerak seolah ingin mengingat kejadian itu. Iya, kenapa? Dia bilang ingin menyelidiki kejadian bayiku hilang, Bu. Tapi entahlah, sampai sekarang aku tidak pernah mendengar hal aneh lagi yang diucapkan suamiku. Ungkapku menjelaskan. Bu Puji kembali fokus menyetir dengan raut wajah yang berubah. Ibu kenapa? Sebenarnya aku sedikit takut, Bu. Bagaimana kalau suamiku tahu? Dahiku mulai mengernyit dan badanku sedikit gemetar. Sudah, Mbak, aku yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Percayalah. Kumbuskan nafas kasar. Walaupun ucapan Bu Puji ada benarnya, namun aku perlu berhati-hati. Setelah berjam-jam shopping dan nyalon, akhirnya kami pulang. Makasih, Bu. Udah diajak jalan-jalan sekalian dibeliin barang juga. Bu Puji menurunkanku tepat di depan rumah. Iya, sama-sama, Mbak. Kapan-kapan kita bisa pergi lagi. Aku hanya membalas mengangguk lalu masuk rumah. Mas. Melihat rumahku tampak sunyi. Di mana mereka? Padahal udah mau menjelang malam. Aku duduk tepat di sofa ruang tamu serta menjatuhkan semua barang-barang yang aku beli tadi di atas lantai. Sania, habis dari mana sih? Kenapa baru pulang? Mas Bahar datang dengan menggendong Zaki serta Adrian tampak berjalan di belakangnya. Kan aku sudah bilang, aku pergi jalan sambil shopping. Ungkapku kesal. Terus kamu dari mana? Untung aku bawa kunci cadangan. Imbuku lagi. Habis dari rumah Pak Rosadi. Memangnya kenapa? Mas Bahar balik bertanya. Ngapain sih? Pergi ke rumah pria tua itu. Kurang kerjaan aja. Timpalku mengerutu. Memang kenapa? Aku ada perlu dengan beliau. Memangnya kamu? Bukan ngajarin anak biar pinter malah jadi sesat. Ungkap Mas Bahar sembari masuk ke dalam kamar. Dek. Maksudmu apa, Mas? Kenapa kamu bilang sesat? Aku mulai mengejarnya dan menarik tangannya. Ibu jangan marah-marah. Adrian si bocah kecil mencoba melerai perkelahian kami. Adrian, masuk. Jangan ikut. Aku membentaknya dan mendorongnya tepat ke depan pintu kamar miliknya. Jangan terlalu kasar, Sania. Timbal Mas Bahar. Tidurkan Zaki dahulu, lalu keluar. Aku ingin bicara. Mas Bahar duduk tepat di depanku dengan tatapan yang amat benci. Mengapa kamu bilang kalau aku sesat? Aku mencoba mempertanyakan pertanyaan yang sama. Kamu takut semuanya akan terbongkar. Alis sebelah kirinya naik dan menatapku dengan sinis. Apa yang harus terbongkar? Aku tidak memiliki rahasia. Aku mencoba melawan, walaupun diriku sudah gemetar sedikit takut. Orang salah, mana mau ngaku? Bentaknya padaku. Aku terkejut sesekali memperbaiki nafasku yang mulai sesak. Kamu takut kan? Aku tahu perbuatanmu, Sania. Apa perlu kamu saja yang aku binasakan? Bisiknya tepat di telinga kananku. Tubuhku tidak berhenti bergemetar. Aku merasakan takut yang amat dalam. Mas Bahar sudah tahu. Kamu tahu apa, Mas, tentang aku? Jangan nuduh macam-macam deh. Aku menatapnya dengan sedikit bergemetar. Namun ia tampak tidak acuh sekali. Aku sudah tahu, Sania. Kamu memang ibu yang kejam.
bentaknya padaku. Dahiku mengernyit. Aku tidak bisa membiarkan Mas Bahar tahu tentang ini. Ah, aku tidak peduli denganmu, Mas. Omong kosong ini tidak berguna. Aku bangkit dan berniat menuju ke kamar. Selesaikan dulu. Ia menarik tanganku dengan paksa dan membungkam mulutku. Aku berusaha berteriak serta berniat menggigit tangannya yang membungkam mulutku, namun sangat susah sekali. Diam Sania, aku akan membinasakanmu, bisiknya padaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mas Bahar seperti monster yang ingin melahap mangsanya. Namun dengan sekuat tenaga aku berhasil menggigit tangannya dan bisa melepaskan diri. Sania! Aku berlari menuju kamarku dan menguncinya dari dalam. Mas Bahar ingin membunuhku. Mas Bahar sudah tahu semuanya. Bukankah tidak ada orang lain selain Bu Puji dan aku? Jadi dia tahu dari siapa? Gumamku dalam hati terduduk lemas di belakang pintu. Sania, buka Sania. Dia Mas, nanti anak-anak akan terbangun, sautku dari dalam kamar. Aku harus bagaimana ini? Kabur, tapi kemana? Apa aku harus pergi ke rumah Bu Puji sekarang juga? Mas Bahar terus berusaha masuk dan mendobrak pintu berkali-kali. Tenaganya sangat kuat sekali. Aku mulai membuka lemari yang berisi semua perhiasan serta uangku. Aku berniat pergi sebelum Mas Bahar bisa masuk kamar. Aku akan keluar melalui jendela kamarku. Aduh, Mas Bahar kenapa bisa begini? Tubuhku bergemetar takut sekali. Namun suara dobrakan pintu dari Mas Bahar sudah hening. Mas Bahar pergi, gumamku dalam hati. Sudahlah, aku tidak menghiraukannya. Aku harus pergi sekarang. Aku hanya membawa uang serta perhiasanku. Baru saja aku membuka jendela ini, aku terkejut ternyata Mas Bahar sudah memergokiku. Sial. Mau kemana Sania? Matanya mendelik, lalu mendorongku ke atas ranjang. Mas, tolong Mas, aku khilaf. Maafkan aku. Aku terus memohon kepadanya. Ia membawa sebilah golok tajam di tangan kanannya. Sania, ibu jahanam, apa kamu bisa kembalikan anak-anakku? Bisiknya terdengar sangat menakutkan. Aku menelan ludah dengan kasar. Degup jantungku serasa berhenti. Mungkin saatnya aku akan mati di tangan Mas Bahar. Mas, tolong Mas, aku hilaf. Aku sadar perbuatanku sudah sangat fatal. Aku mencoba membujuknya. Mas, tolong buang golok itu dari tanganmu. Aku takut Mas. Imbuku lagi. Ia menoleh pada golok yang sedang ia pegang. Ini, kamu takut? Aku mengangguk pelan. Tapi mengapa kamu tidak takut di saat semua nyawa anakmu direnggut oleh iblis seperti dirimu? Ini bukan salahku Mas, tolong percayalah. Mas Bahar meludahiku. Omong kosong. Mana semua uangmu dan perhiasanmu? Ia menodongkan goloknya serta meminta perhiasan dan uangku. Untuk apa Mas? Ini milikku. Aku mencoba menahan tas yang memang berisi semua uang dan perhiasan. Sini, akan aku bakar semua uang haram milikmu Sania. Ia menarik paksa tasku serta golok yang ia todongkan tepat di depan wajahku. Aku tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Tas yang semula berada di tanganku sekarang sudah di tangan Mas Bahar. Perlahan ia membuka tas milikku. Tetapi, apa ini? Abu apa ini Sania? Tatapan Mas Bahar seketika berubah. Abu apa Mas? Ia memperlihatkan di dalam tasku ternyata uang dan perhiasanku berubah menjadi abu hitam. Kemana uangku? Aku menatap dan mengorek ke dalam tasku. Namun tidak ada uang atau perhiasan sepersen pun. Sudah terbukti sekarang. Mas Bahar kembali berulah. Ia masih menodongkan goloknya padaku. Bapak, Ibu, Zaki pingsan. Teriakan serta gedoran di balik pintu membuatku terkejut. Ada apa Adrian? Teriak dari Mas Bahar. Aku yang langsung panik mendorong Mas Bahar dan keluar dari kamarku. Kenapa Adrian? Tanyaku pada anak sulungku ini. Zaki pingsan Bu, muntah-muntah, jawabnya. Astaga, ini semua ulahmu lagi Sania. Mas Bahar masih emosi. Ia kembali menuduhku. Mas, aku tidak tahu hal yang menimpa Zaki.
cukup, jangan menuduhku lagi. Aku berlari menuju tempat Zaki. Ternyata benar, Zaki terbujur di atas ranjang dengan bekas muntahan dan sedikit darah berceceran. Badannya dingin, Bu, ungkap Adrian. Aku menelan ludah kasar, kuperiksa denyut nadinya serta hembusan nafasnya. Namun aku tidak merasakan adanya hal itu. Zaki tumbal berikutnya. Aku membatin. Adrian, ibumu sudah keterlaluan. Mas Bahar datang dengan nada sangat kasar. Bapak kenapa bawa golok seperti itu? Bahaya, Pak, ucap Adrian. Aku memeluknya dengan sangat erat. Entah mengapa ia sudah tahu bahwa aku ibu yang tidak baik. Namun ia berusaha membela diriku. Jangan sok peduli dengan Adrian, Sania. Aku tahu di balik otak busukmu itu, timbal Mas Bahar padaku. Aku melepaskan pelukanku. Sudah berapa kali aku bilang, Mas, ini bukan ulahku, timbalku padanya. Ia tidak menjawab apapun, lalu menyingkirkanku dari hadapan Zaki. Ia memeriksa semua tubuh Zaki secara perlahan. Lalu tidak lama kemudian, ia menangis. Ia berbalik badan dan menatapku dengan derayan air mata yang terus mengalir di pipinya. Lihat, Sania, Zaki sudah tidak bernyawa. Apa kamu masih bisa merasakan sedih? Apakah kamu masih bisa menangis? Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Apa kamu masih percaya Tuhan? Ucapnya membuatku sangat tersadar. Aku adalah ibu yang keji. Mas, aku hilaf. Aku berteriak histeris sembari memeluk Zaki, anak bungsuku. Ia memejamkan matanya dengan bibir yang sudah membiru serta tubuh yang terasa amat dingin. Mas Bahar dengan tatapannya menatapku dengan amat dalam. Kamu apakan Zaki, Sania? Kamu menumbalkannya lagi. Ia menarik tanganku dengan kasar. Mas, lepaskan, sakit. Bapak jangan gitu, Pak. Adrian tampak membelaku. Diam, Adrian, bentak Mas Bahar padanya. Mas Bahar berhasil menarikku dan Zaki aku rebahkan pada sebuah dipan kecil. Mas, kamu apa-apaan? Zaki sudah meninggal, bisiku padanya. Dan ini ulahmu, Sania. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Ia terus menarikku ke dalam kamar. Di sana sudah terpasang golok dengan ketajaman yang akan menjadi bukti ia menghabisiku. Tapi aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa mati tanpa menikmati harta yang sudah aku kumpulkan. Mas, sadar, Mas, teriakku padanya. Apa? Sadar? Kamu yang harus lebih sadar, Sania. 5 anakku sudah kamu renggut nyawanya dengan cara sadis seperti itu. Pasti pria itu bukan yang telah menghasutmu. Dasar pria tua gila. Kamu yang gila, Sania. Gila harta duniawi. Golok sudah terpasang tepat di tangan kanannya. Tangan kirinya memegang tubuhku amat kuat. Mas, cukup, Mas. Aku memberontak agar bisa lepas dari genggaman tangan Mas Bahar. Golok yang tajam sudah di depan mataku, tepat sekali di leherku. Aku harus bagaimana ini? Rasakan, Sania. Aku menggeleng. Tidak semudah itu. Perlahan Mas Bahar dengan memejamkan matanya serta golok yang mulai berjalan ke arahku tepat berada di leherku. Namun, alih-alih ia akan menghabisiku, aku langsung memberontak dengan sekuat tenaga dan berhasil lepas. Mas Bahar yang lengah, wajahnya aku bungkam dengan bantal serta golok yang berada di tangannya aku rebut dengan paksa. Sania, bunuh suamimu, tumbalkan kepalanya. Entah siapa yang berbisik padaku. Mas Bahar tampak ingin melepaskan dirinya, tetapi tiba-tiba tenagaku lebih besar dari tenaganya. Ia tidak bisa lepas dariku. Perlahan tapi pasti dalam hatiku ternyata yakin sekali bahwa Mas Baharlah yang akan tewas di tanganku. Ibu, ibu, teriakan Adrian menundaku untuk menghabisi nyawa Mas Bahar. Diam, Adrian, ibu tengah siuk dengan bapakmu. Tidak menunggu waktu lama, leher Mas Bahar aku sayat secara perlahan. Mas Bahar tidak bisa berkata apapun di saat tubuhnya mulai melemas. Perlahan aku buka bantal yang telah membungkam wajahnya. Wajah yang membiru dengan sorot mata yang menyoroti diriku. Apakah dia sudah mati? Kudekatkan telingaku tepat di dada bidangnya. Aku menggeleng. Sepertinya ia masih bisa sadar.
Aku kembali menyayat lehernya sampai terputus. Aku berniat membungkus kepalanya dan aku simpan sampai ada petunjuk setelahnya. Untuk bagian tubuh Mas Bahar akan aku apakan? Buang saja. Mas Bahar memang seperti sampah. Makan saja tubuh suamimu, akan menambah kekuatan serta terhindar dari semua bahaya yang akan menimpamu. Lagi-lagi bisikan itu terdengar lagi. Siapa kamu? Aku melihat ke kanan dan kiri serta semua sudut rumahku, namun tidak ada siapapun di sana. Kasurku sudah dipenuhi oleh darah Mas Bahar. Amis sekali. Darah kental terus mengalir dari bagian kepala Mas Bahar serta leher yang sudah terputus. Buru-buru aku mencari kain untuk menutup bagian ini agar darah bisa berhenti. Bajuku turut menjadi sasaran dari darahnya. Kubungkus kepala Mas Bahar yang sudah terputus dengan kain putih serta kresek hitam menjadi penutupnya. Tetapi baunya masih sangat terasa. Bagaimana ini? Harus aku simpan di mana agar tidak diketahui oleh orang? Kalau bagian tubuh Mas Bahar akan aku potong beberapa dan aku masukkan ke freezer untuk bahan masakanku nanti. Tapi keadaan Zaki sekarang bagaimana? Lebih baik aku keluar sekarang. Jasad Mas Bahar untuk sementara aku tutup dengan selimut. Adrian, Zaki di mana? Aku lihat ia sedang menangis sesekukan di pojok kamarnya. Zaki meninggal, Bu. Bu, Ibu lupa, jawabnya lirih. Aku meraihnya dan segera memeluknya dengan erat. Bapak di mana, Bu? Tanyanya dengan air mata yang terus mengalir deras. Aku harus menjawab apa? Bapak sedang pergi, jawabku terbata-bata. Alisnya mengernyit. Pergi? Pergi kemana? Bukannya tadi di kamar dengan Ibu? Apalagi yang harus ku jawab? Ia sangat kritis sekali. Ya, Bapak tadi pergi sambil berlari, jadi kamu tidak tahu, jawabku. Semoga ia percaya. Aku ingin menyusulnya, Bu. Zaki harus segera dikuburkan. Adrian tampak ingin berdiri dan pergi meninggalkanku. Adrian, kamu mau kemana? Bapak tidak akan pulang. Ia menoleh dengan mata yang masih berkaca-kaca. Jadi, Bapak pergi kemana? Aku menunduk lesu, tidak tahu harus menjawab apa. Ibu, Bapak kemana? Bapak tidak boleh pergi, Bu, ucapnya lagi. Biarkan aku pergi ke rumah Pak Haji Rosadi, Bu. Biasanya Bapak pergi ke sana. Ia terus berjalan, namun aku bangkit dan mencegahnya. Jangan Adrian, Bapak tidak pergi ke sana. Nanti biarkan Ibu yang memberitahu warga bahwa Zaki telah meninggal, ucapku pelan. Tatapan Adrian tampak berbeda. Ia tampak melihat dari atas sampai bawah. Ada keraguan di balik benak dirinya. Jangan berbohong, Bu. Aku menggeleng meyakinkan dirinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.